Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hina suku Sunda, polisi tangkap konten kreator Resbob. Tabrak truk mogok, pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Krisis sampah, Pemkot Tangerang Selatan mulai bersihkan sampah di sejumlah titik. Diduga hilang kendali, pengendara motor yang melintas di Jalan Raya Pontang Tirtayasa, Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, menabrak truk bermuatan tanah yang mogok di pinggir jalan. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor bernama Solihin, warga Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat pengendara motor melaju dari arah Serang menuju Tirtayasa dengan kecepatan tinggi. Pengemudi motor diduga hilang kendali karena kaget melihat truk berhenti di pinggir jalan akibat mengalami kerusakan mesin. Polisi langsung ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polres Serang. Betul telah terjadi kecelakaan lalu lintas sekitar jam 5 pagi antara kendaraan dump truck dan sepeda motor. Kalau untuk korban sendiri? Korban meninggal dunia di TKP. Kendaraan dua-duanya kita amankan di Polres Serang. Korban tewas selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Derajat Prawiranegara Kabupaten Serang. Kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. RF, pemuda berusia 21 tahun, warga Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, harus berhadapan dengan hukum. RF ditangkap polisi setelah dilaporkan melakukan tindakan asusila terhadap remaja berusia 14 tahun. Ruda paksa yang dialami korban bermula saat korban meminta tolong diantar oleh pelaku untuk menghadiri acara reuni sekolah. Saat menuju acara reuni, pelaku malah membawa korban ke area perkebunan dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Pelaku mengancam akan menurunkan korban di tengah jalan jika tidak menuruti permintaannya. Korban yang masih di bawah umur pun menuruti saja permintaan pelaku. Pelaku RF mengenal korban di media sosial dan kerap berkomunikasi. Saat korban meminta tolong, pelaku pun memiliki niat jahat untuk mencabuli korban. Mengamankan satu orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan percabulan yang dilakukan oleh saudara RP usia 21 tahun, alamat di Kecamatan Mandalawangi. Dia diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berusia 14 tahun, yang usianya 14 tahun yang masih pelajar SMP 1 kelas 1. Atas perbuatannya, pelaku terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Penumpukan sampah sempat terjadi di beberapa titik di Kota Tangerang Selatan hingga menyebabkan pengguna jalan merasa tidak nyaman. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan pengangkutan kembali dilakukan secara bertahap. Sebagian sampah sementara dialihkan ke tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R. Saat ini Tangsel memiliki sekitar 30 TPS 3R yang dimanfaatkan sebagai solusi jangka pendek sambil menunggu TPA Cipecang kembali beroperasi optimal. Pemkot Tangsel mengakui solusi pengelolaan sampah dengan melakukan kerjasama dengan daerah lain bukan perkara mudah.
Hampir seluruh daerah di Jabodetabek dan sekitarnya saat ini menghadapi persoalan TPA, bahkan sebagian sudah berstatus darurat sampah. Pengelolaan sampah rencananya akan dilakukan dengan metode sanitary landfill atau memadatkan dan menimbun sampah sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam jangka menengah, Pemkot Tangsel menargetkan akan melakukan pembangunan Material Recovery Facility atau MRF, yakni pengelolaan sampah dengan cara daur ulang, serta proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang masih dalam tahap persiapan lahan. Saat ini, Kota Tangsel menghasilkan sekitar 900 hingga 1.000 ton sampah per hari dan diperkirakan meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini sampah sudah mulai kita angkut kembali, kita cari solusinya sambil kita terus lakukan penataan di TPA Cipecang. Saat ini memang kemarin ada terjadi beberapa longsoran di TPA Cipecang, jangan sampai terjadi longsoran ke sungai dan lain sebagainya. Maka dari itu saat ini masih penataan kita selesaikan, lalu pemasangan bronjong, dinding kali, lalu juga terasering, lalu selanjutnya sama pembangunan jalan juga akses ke lahan yang masih bisa dimanfaatkan jauh daripada lokasi warga, karena kita juga sekarang sedang melakukan membangun komunikasi ya dengan warga sekitar supaya segera TPA Cipecang bisa dioperasikan secara maksimal seperti itu. Pemkot Tangsel menargetkan penataan infrastruktur di TPA Cipecang rampung secepatnya agar krisis sampah tidak berlarut dan pengangkutan kembali berjalan normal dengan dukungan semua pihak. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.